Perkosaan yang katanya massal. Kalau perkosaan, saya yakin terjadi kekerasan seksual itu waktu itu terjadi seperti penjelasan saya, terjadi. Tetapi massal itu sistematis. Saudara, pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menyinggung tidak ada bukti konkret atas peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 menuai polemik. Kalau kemudian ada yang meminta dia buat minta maaf, sampai detik ini tidak ada kata maaf yang dikeluarkan oleh Fadlizon sampai dengan sekarang. Nah sekarang ada nggak? Kalau ada buktinya, tidak pernah ada. Kalau kemudian yang dipermasalahkan adalah soal kata massalnya, berarti massal yang diharapkan ini bisa dianggap valid itu massal, harus nunggu jumlah berapa orang dulu? Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menyebut peristiwa pemerkosaan massal Mei 98 hanya rumor. Mana file tadi? Mau nanya deh, Apa tuh? waktu dulu lu sekolah nih, suka nggak pelajaran sejarah? Kebetulan kan aku sekolahnya di era Gen Z gitu ya, tahun 2020. Jadi kan aku, kan kau lihatlah aku masih muda, muda, kan. Kak. Kau ndak nengok ini muka-muka calon-calon direkrut sama agensi-agensi di Korea nih. Kalau di sekolah tuh, astagfirullahaladzim, halu, maaf. Kalau di sekolah tuh mata pelajaran sosum kayak sejarah oke lah. Tapi kalau nilai tengah-tengah, cuman kalau mata pelajaran sosial humaniora aku memang masih lebih unggul ketimbang mata pelajaran saintek sih. Kenapa emangnya? Kalau misalnya nih, pelajaran sejarah yang dulu kita waktu sekolah udah kita pelajarin, kita hafalin tuh nama-namanya tuh, peristiwanya, terus tahu-tahu berubah. Berubah kayak mana maksudnya? Berubah, udah nggak sama lagi. Jadi apa yang kita pelajarin dulu waktu sekolah nanti dipelajarin sama adik-adik kita yang baru nanti belajar nih, baru masuk sekolah nih, beda. Gimana? Bentar, kayaknya aku tahu arah-arah pikiran kau nih. Kan ketawa kau tuh udah aneh. Ketawa kau aja tuh udah aneh, tahu nggak? Karena aku udah memikirkan kau akan minta aku untuk bilang sesuatu yang lagi heboh juga beberapa waktu ke belakang ini. Kau pasti nyinggung soal masalah penulisan sejarah kan? Penulisan ulang sejarah yang mau dibikin sama pemerintah itu kan? Oke, sini gue kasih tahu. Yang heboh-heboh sekarang itu awal mulanya dari wawancara Menteri Kebudayaan saat ini, Fadlizon, di salah satu media massa daring waktu itu. Tayangan wawancaranya dimuat di kanal YouTube dan di situ sempat disinggung masalah satu fakta, apakah akan dimuat dalam penulisan ulang sejarah yang sedang dilakukan sama pemerintah. Apa itu? Kasus pemerkosaan di tengah kisruh tahun 1998. Waktu itu nih persis aku udah nyatat omongannya si Fadlizon di wawancaranya itu. Dia bilang gini, tidak ada bukti kekerasan terhadap perempuan termasuk pemerkosaan massal. Dia bahkan bilang itu cuman cerita yang tidak memiliki bukti kuat dan tidak tercatat dalam buku sejarah. Itu, tambah lagi, itu kalau dikutip lagi omongannya tuh begini. Ada pemerkosaan massal. Betul nggak ada pemerkosaan massal? Kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proofnya, nggak pernah ada buktinya. Itu adalah cerita. Kalau ada tunjukkan. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Nggak pernah ada. Itu katanya dia. Ada perkosaan massal, betul nggak ada perkosaan massal? Apa kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proofnya. Gara-gara omongan itu langsung heboh di media sosial. Ditambah lagi dia bilang rumor-rumor seperti itu menurut saya tidak akan menyelesaikan persoalan. Apa nggak bikin gencar itu di media sosial? Dipotonglah video itu, masuk ke kanal-kanal atau di channel-channel YouTube lah, di akun-akun medsos mana lah, dipotong itu omongannya dan jadi nyebar di media sosial. Ada yang mengkritik omongan itu seolah bentuk penyimpangan terhadap fakta sejarah. Pada akhirnya kan orang jadi bertanya-tanya nih, kalau niatnya pemerintah emang buat menulis ulang sejarah, jadi perannya apa? Ini tujuannya buat apa sih di kalangan tataran pembuat kebijakan, kalangan elit politisi ini mengelola narasi sejarah dan pengaruhnya terhadap identitas kolektif negara kita, bangsa kita. Ini arahnya mau kemana sih? Wajar dong orang bertanya kayak begitu. Statementnya ini juga nggak cuman berhenti di lini masa media sosial, sampai ke luar negeri bos. Medianya Singapura tuh kayak CNA, Channel News Asia, terus ada Straits Times, ada Asia News Network, bahkan menyebut itu sebagai pernyataannya si Fadlizon itu dinilai meremehkan tragedi kemanusiaan saat itu. Di situ awal mulanya makanya gempar sampai sekarang. Oh, berarti tuh ini tuh penyebabnya Fadlizon yang dipanggil ke Komisi 10 itu ya?
Iya, karena kan itu ranahnya atau mitranya si Kementerian Kebudayaan itu kan di DPR Komisi 10 ya. Gara-gara itulah kemudian ada rencana buat DPR panggil Fadlizon buat mengklarifikasi atau coba konfirmasi ulang nih apa soal pernyataan dia yang heboh itu. Sedikit banyaknya kan pasti ngarahnya ke sana kan. Bahkan dari Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, yang secara identitasnya juga satu partai dengan Fadlizon, meminta publik nih tunggu dulu sampai di Fadlizon datang ke DPR, ikut rapat bersama Komisi 10, dia akan jelasin itu semua. Itu dari satu pihak dari DPR. Intinya bakal manggil Fadlizon buat ikutan rapat di Komisi 10. Di sisi pemerintahnya, aku sempat tanya tuh bareng sama teman-teman wartawan Istana di kantor komunikasi kepresidenan. Waktu itu ngomong sama Kepala PCO Hasan Nasbi. Kami tanya dong, karena udah gencar di media sosial sampai dianggap ini kok sepertinya melupakan fakta sejarah ada pemerkosaan 98 yang terang-terangan itu ditemukan oleh tim gabungan pencari fakta saat itu. Itu gimana maksudnya? Apa tujuannya? Kenapa sampai ngomong begitu? Apa tendensinya? Sampai dibilang sama Hasan Nasbi dalam konferensi pers kala itu, semua diminta sabar dulu, biarkan sejarawan bekerja. Ini aku kutip omongannya dari Hasan Nasbi ya. Biarkan sejarawan bekerja untuk melakukan penulisan sejarah ini. Bahkan saat itu dia bilangnya bukan penulisan ulang sejarah, tapi melanjutkan penulisan sejarah yang sedang dijalankan sama pemerintah. Itulah garis besarnya. Cuman gini juga yang menarik nih. Saat dari eksekutif dan legislatif minta publik sabar dulu, jangan bikin spekulasi liar dulu, jangan membuat asumsi yang aneh-aneh dulu. Dari kalangan aktivis pasti udah kadung naik pitam lah dengan omongannya ini, apalagi kan ini momen insiden yang sudah diakui oleh negara di era itu dan juga sudah ada bukti data-data dan temuannya oleh teman-teman tim gabungan pencari fakta. Aktivis ngecam dong pernyataan Fadlizon ini, terutama aktivis perempuan. Mereka bilang data-data yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman tim gabungan pencari fakta itu udah jelas kok, udah rinci. Bahkan nih bentar lagi aku akan share datanya ke kau juga nih. Ada file yang sebetulnya sudah pernah dibuat, seri dokumen kunci lah. Temuan tim gabungan pencari fakta peristiwa kerusuhan Mei 1998. Isi lampirannya laporan tim relawan untuk kemanusiaan. Isinya adalah bentuk-bentuk tindakan kekerasan dan juga pemerkosaan 98 ini diterangkan di file ini. Nanti aku bagi ke kau nanti. Termasuk ada data-datanya di situ. Aku coba jelasin dulu. Jadi kalau kau ketik aja lah. Kau ketik aja di situ masal. Kau cukup ketik kata kunci masal. Berapa banyak sih ada kata masal di situ? Kita coba cek ya. Nah, kata masal ini aja dalam satu dokumen ini ada 113 kata yang diterangin di situ. Dan kalau mau dirujuk lagi ke file yang berhubungan langsung dengan pemerkosaan massal itu yang dilaporkan sama teman-teman tim gabungan pencari fakta, itu ada di dokumen awal nomor 3 halaman 63 dan terang dituliskan judul di situ, perkosaan massal dalam rentetan kerusuhan, puncak kebiadaban dalam kehidupan manusia. Terang di situ. Di situ juga diterangin, ini mereka mengakui juga bahwa file ini merujuk pada temuan-temuan mereka dan perbincangan tim gabungan pencari fakta saat itu terhadap beberapa saksi maupun juga beberapa korban dari insiden pemerkosaan 98 itu. Karena ini korban, identitasnya dirahasiakan kan, terlebih ini mau dipublikasikan ke umum. Kita aja bikin berita yang soal pelecehan anak dan perempuan aja disuruh identitasnya harus disembunyikan, apalagi untuk file yang kayak begini, ini kan pasti berisiko panjang kan. Pas aku cek data-datanya itu ada diterangin tuh masalah perbandingan lokasi perusakan, wilayah-wilayahnya. Ini filenya basicnya atau basis datanya ini fokus di Jakarta aja ya. Nah di Jakarta itu aja kalau kau cek tabel 3 halaman 71 itu udah nerangin 16 orang. Contoh menjelaskan soal contoh modus operandi pelecehan seksual dan perkosaan massal 13 sampai 15 Mei 1998. Inisial nama, tanggal kejadian dijelasin, inisial namanya juga diterangin, umurnya, modus operandi seperti apa. Ini menegaskan bahwa ya betul ada korban perkosaan massal itu. Sampai jumlah korbannya diterangin juga. Kalau kau cek di halaman 73, dari tanggal 13 sampai tanggal 15 Mei, terus ada tabel juga setelah 15 Mei sampai 3 Juli, itu total jumlah korbannya ada 9 tanggal 13. Total di tanggal 14 132. Ada 9 lagi di tanggal 15. Setelah itu ada 9 lagi, total 152 korban di balik itu. Korban perkosaan dan pelecehan seksual di Jakarta dan sekitarnya. Di file juga diterangkan bahwa ini baru data di Jakarta dan sekitarnya dan tidak menutup kemungkinan datanya akan lebih besar kalau digabung dengan daerah yang lain.
Sekarang kan muncul pertanyaannya sekarang. Kalau kemudian yang dipermasalahkan adalah soal kata massalnya, berarti massal yang diharapkan ini bisa dianggap valid itu massal, harus nunggu jumlah berapa orang dulu? Yang 100 berapa nih yang gue bilang tadi? 152 ya? 152 ini dihitung massal atau enggak? Apakah nunggu angkanya ribuan dulu, ratusan ribu dulu, jutaan dulu baru dianggap massal? Nah, tolok ukurnya ini yang diperdebatkan, dan itu juga ya sebetulnya kan ditegaskan sama Menteri Kebudayaan. Bukti massalnya tuh nggak ada yang menerangkan bahwa itu massal. Buktinya nggak ada, tapi TGPF di file ini bilangnya ada kan? Dan ini biar terang aja lah, bahkan di bagian akhir filenya itu kalau yang ku baca ya, itu tertanda tanggal 13 Juli 1998 oleh tim relawan untuk kemanusiaan, tertanda Koordinator Divisi Kekerasan Terhadap Perempuan Ita Fathia Nadia. Berarti kan ini lembaga yang memang menangani langsung kan kasus pemerkosaan ini. Saat lembaga yang menangani langsung, TGPF langsung sudah mengeluarkan data itu, tapi ternyata diperdebatkan lagi soal angka massal ini. Jadi kita mau berpegang pada yang mana? Yang mau dianggap valid itu dianggap sebagai massal, kayak gimana dulu? Kan itu jadi pertanyaannya sekarang. Nah, temuan ini pun sebetulnya ya sudah pernah diakui sama presiden ketiga kita, Bapak Mendiang Baharudin Yusuf Habibie. Seluruh rangkaian tindakan tidak bertanggung jawab tersebut sangat memalukan dan telah mencoreng muka kita sendiri. Dan itulah yang kemudian menjadi hasil temuan itu, kemudian diakui sama pemerintah di saat itu. Disitulah yang menjadi fondasi munculnya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan alias Komnas Perempuan. Sesuai dengan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998. Ini udah muncullah banyak spekulasi, banyak pandangan di sana-sini. Tadi aku sempat bilang juga kan aktivis perempuan mengecam kan. Menteri Kebudayaan dianggap sudah mengingkari fakta sejarah. Para aktivis perempuan dan tokoh-tokoh aktivis tahun 98 juga mengecam pernyataan Fadlizon ini. Menuntut permintaan maaf dari Fadlizon atas ucapannya itu. Termasuk salah satu aktivis 98 namanya Mukhtar. Dia sampai bilang peristiwa pemerkosaan 98 itu benar adanya. Jadi seperti menegaskan lagi posisi data yang sudah dikeluarkan TGPF itu tadi. Bahkan ya buku sejarah nasional jilid ke berapa itu? Jilid ke-6 juga memuat catatan tentang pemerkosaan massal itu terhadap perempuan etnis Tionghoa di masa kerusuhan Mei 98 di berbagai kota besar. Ia bahkan menilai seharusnya Fadlizon tidak mengeluarkan pernyataan yang menyakitkan, apalagi negara belum mengungkap para pelaku pemerkosaan. Nah itu saat data korban udah ada, bahkan disebut ciri-ciri pelakunya pun sampai detik ini berarti udah tahun keberapa nih? Udah sekian tahun ini kasus, sampai sekarang itu belum ketahuan batang hidungnya orang itu, siapa identitasnya, kenapa dia melakukan itu, real modus dia melakukan itu, motifnya buat apa, kita nggak pernah tahu sampai detik ini. Dan itu yang sampai sekarang masih menyiksa bagi para korban, makanya mereka bersuara dengan omongannya Menteri Kebudayaan ini, gitu loh. Terus Fadlizon, Menteri Kebudayaan kita, minta maaf gak? Dia menjelaskan lagi maksud ucapannya dia itu. Awalnya aku pahamin lewat media sosial. Jadi akun pribadinya Fadlizon itu dikolaborasiin sama akun Kementerian Kebudayaan. Jadi itu ada berapa slide waktu itu? Ada 4 sampai 5 slide. Isinya klarifikasi yang menerangkan poinnya yang kutangkap. Kayak yang ku bilang, poinnya adalah dia tidak menafikan adanya peristiwa itu, tapi dia hanya mempertanyakan bukti valid apa yang membuat ada istilah pemerkosaan massal. Massal itu datang dari mana? Pernyataannya itu disebut tidak bermaksud untuk menyangkal atau mengesampingkan ada peristiwa tindakan pemerkosaan di era itu, tapi mengajak semua orang, maksudnya Fadlizon ini, bersikap dewasa memaknai peristiwanya. Dia juga bilang laporan TGPF itu di saat itu cuma nyebut angka tanpa data pendukung yang benar-benar solid, baik itu nama, waktu, peristiwa, tempatnya di mana, plus pelakunya. Sehingga kalau menurut Fadlizon perlu kehati-hatian dan ketelitian untuk menerangkan dasarnya disebut pemerkosaan massal tuh karena apa, kata Fadlizon ya. Kalau kemudian ada yang meminta dia buat minta maaf, sampai detik ini tidak ada kata maaf yang dikeluarkan oleh Fadlizon sampai dengan sekarang. Dengan banyaknya kecaman dari koalisi masyarakat sipil, dia bilang ya silakan aja, koalisi masyarakat punya beda pandangan pun juga nggak apa-apa gitu kan. Dia justru mempertanyakan apakah pemerkosaan massal di saat itu benar-benar terjadi ketika merespon kritik publik soal sikapnya yang mempermasalahkan kata massal itu tadi. Balik lagi, dia tetap menegaskan hal valid apa yang bisa membuat publik yakin bahwa itu terjadi peristiwa pemerkosaan massal. Banyak orang yang bilang ini akan disangkut pautkan dengan penulisan ulang sejarah yang dijalankan sekarang oleh Kementerian Kebudayaan, tapi dia menepis bahwa pernyataan itu adalah tujuannya atau berkorelasi, berhubungan langsung dengan itu, dan dia bilang bahwa omongan dia tadi yang sepanjang ku jelasin itu adalah pendapat pribadinya soal kasus 98. Gitu kira-kira. Oh iya, berarti kan ini emang sekarang tuh kan lagi ada
penulisan ulang sejarah kan yang tadi iya. kayak gue tanyain. Yang kau banyak nggak taunya itu. Alasan kau, astagfirullah. Sabar dulu. Iya. Itu kan diinisiasi oleh Menteri Kebudayaan kita nih. Bukannya penulisan ulang sejarah itu juga ada kontroversinya? Dan emang udah sejauh apa sekarang penulisannya? Kalau sejauh apa dibilang sih prosesnya sekarang kan udah 70% dan targetnya itu bakal dipublikasikan atau rampung tuh proses tepat di hari kita memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti tanggal 17 Agustus tahun 2025. Bagus. Jadi malah ngajak belajar matematika sama Kayak kau. guru nih. Iya. Jadi alasan kenapa kemudian pemerintah melakukan penulisan ulang sejarah itu tujuannya buat menyelaraskan lagi pengetahuan sejarah dengan temuan berbagai fakta baru, pengetahuan baru dari karya-karya ilmiah, entah itu disertasi, tesis, penelitian para sejarawan juga dasarkan dari situ. Sampai dibilang bahwa proyek ini dinilai penting buat pemerintah, terutama Fadlizon yang menaungi atau yang menggarap proyek ini, karena Indonesia udah absen nih 26 tahun untuk urusan pengembangan penulisan sejarah itu tadi. Absennya itu diukur dari nggak ada program penulisan sejarah nasional yang ujung-ujungnya melahirkan sejarah yang setengah cerita, kalau kata Fadlizon. Nah, outputnya bakal gimana? Nanti katanya penulisan ulang itu hasilnya bakal dibukukan secara resmi dan itu pendanaannya langsung dari pemerintah, which is Kementerian Kebudayaan, dan itu bakal bekerja sama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia alias MSI namanya. Ingat ya, MSI. Target ku bilang tadi 17 Agustus 2025. Anggarannya kau tahu berapa? Gede banget nih pasti. Jelas lah. Tebak-tebakan aja lah dulu kau kira-kira. Ratusan juta atau miliaran? Miliaran sih kayaknya. Betul. Berapa miliar? 9 miliar rupiah dan itu udah disepakatin dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI. Prosesnya gimana tuh pelibatannya? Ini kan juga menarik nih. Yang dilibatkan dalam proses penulisan ulang sejarah oleh pemerintah itu meliputi 113 penulis. Terus ada 20 editors di setiap jilidnya dan 3 editor umum dari kalangan mana? Ada kalangan sejarawan, ada kalangan akademisi. Spesifiknya ilmu apa? Arkeologi, geografi, sejarah, dan ilmu humaniora yang relate, yang jalan seiringan dengan materi yang coba diangkat oleh pemerintah dalam penulisan ulang sejarah atau terserah lah mau dibilang penulisan ulang sejarah atau melanjutkan penulisan sejarah, yang penting arahnya ke sana. Targetnya itu 12 jilid. Dari mana sampai mana? Dari era prasejarah sampai ke era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah, Fadlizon bilang waktu itu buku sejarah yang sedang dibuat sama pemerintah ini diharapkan bisa tujuannya untuk mempersatukan bangsa. Tujuannya ke sana. Masalahnya, beberapa pihak mempertanyakan maksud dan tujuan serta proses dari penulisan sejarah yang sedang berjalan sampai dengan saat ini. Termasuk yang agak mengkritik itu adalah dari Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia, AKSI. Mereka menolak penulisan itu karena dianggap prosesnya sebatas pada perspektif tunggalnya negara. Yang dilibatkan hanya negara dengan perspektif yang membawa beberapa orang dari kalangan akademisi tok. Sehingga ini dianggap sebagai upaya untuk membungkam kebenaran sebenarnya atas peristiwa sejarah yang coba diangkat sama pemerintah dari 12 jilid yang mau dibuat itu. Itu satu hal. Hal lainnya juga tidak ada keterlibatan dari pihak lain selain dari otoritasnya akademisi untuk proses penggarapan jilid-jilid buku-buku sejarah-sejarah itu. Menurut mereka, negara tidak berhak memberi tafsir tunggal atas sejarah yang sedang digarap dan mereka juga menilai sejarah harus memberi ruang setara buat mereka yang dimarginalkan di masyarakat, khususnya buat mereka yang terkena efek dari peristiwa yang diangkat dalam buku sejarah itu. Ditambah lagi penulisan ulang sejarah ini dianggap kontroversial dan ditolak oleh mereka karena ada draft kerangka konsep penulisan sejarah Indonesia, termasuk ada sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat yang ternyata tidak dimasukkan ke dalam situ. Yang kucatat itu ada beberapa poin yang diperhatikan oleh teman-teman aksi ini. Yang nggak masuk dalam garapan proyek itu adalah soal pemerkosaan 98 yang kita bahas sekarang. Terus masalah peristiwa penembakan misterius Petrus itu nggak ada juga menurut mereka. Terus masalah penghilangan paksa aktivis tahun 97 sampai 98 nggak diterangin dalam draft itu. Ada lagi insiden tragedi Trisakti, tragedi Semanggi 1 dan 2, kemudian kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh dan Papua, plus pembantaian massal tahun 65. Aksi menyebut bahwa peristiwa-peristiwa tadi tidak dimuat dalam draft yang sedang digarap sama pemerintah. Itu baru aksi. Tapi ada juga aktivis lain yang bereaksi negatif atas program pemerintah ini. Termasuk salah satunya adalah aktivis 98 yang sekarang jadi bupati, Masinton Pasaribu. Dulunya anggota DPR RI, sekarang jadi bupati. Dia sampai bilang gini, tolonglah kalau udah ada rencana buat penulisan ulang sejarah itu, jangan sampai
sampai menghilangkan peristiwanya, tanpa sedikit pun menghilangkan peristiwa itu. Dan karena menurut dia gini, penulisan ulang sejarah itu seharusnya jadi momentum buat menciptakan rekonsiliasi bangsa dan dari berbagai peristiwa-peristiwa masa silam, entah tahun 47 kah, 65, 66 sampai 98 itu tadi. Di jilid 9 itu misalnya yang diangkat waktu soal Orde Baru dipandang bahwa tidak menerjemahkan atau tidak menjamah peristiwa 27 Juli tahun 96, tragedi Trisakti termasuk kerusuhan Mei. Padahal peristiwa itu kan jadi peristiwa penting era Orde Baru bertransisi ke era reformasi kan. Menurut dia, menurut Masinton ini, penghilangan peristiwa itu nggak cuman upaya buat dalam tanda kutip, ini mengutip pernyataan dia ya, membodohi generasi mendatang soal peristiwa yang terjadi di masa lalu, tapi juga mengkhianati perjuangan bangsa untuk memperoleh kebebasan dan demokrasi menuju ke masa reformasi. Kau bayangkanlah di saat itu era 98 dengan banyak demonstrasi, upaya agar demokrasi itu bisa tetap berjalan sehat, malah tidak diangkat sehingga generasi depan khawatirnya tidak tahu perjuangan bangsanya sendiri untuk bisa menikmati era yang sudah berbeda, sudah berubah ketimbang dahulu. Dan kita kan pasti harus belajar dari masa lalu juga dong, agar di masa depan kesalahan yang sama jangan sampai terulang lagi, kan gitu. Itu baru dari aktivis. Ada lagi pendapat dari sejarawan asal Papua namanya Albert Rumbekwan. Dia menyayangkan di penulisan sejarah yang sedang digarap pemerintah saat ini dikit yang nyinggung soal sejarah Papua. Sementara sejarah Papua itu bisa dibentangin, bisa dimuat paling sedikit sejak 500 tahun yang lalu. Kalau betul ini nggak dimuat, itulah yang disayangkan. Kenapa? Padahal kan Papua bagian dari Indonesia juga kan. Saat itu kemudian tidak dimuat, orang mau belajar apa tentang Papua? Gitu loh. Itu kekhawatiran dari pihak yang lain. Sejarawan lain juga punya kekhawatiran yang kurang lebih sama. Ini datang dari Universitas Negeri Surabaya. Namanya Muhammad Refi Omar Ar-Razi. Dia bilang penyusunan bukunya kesannya terburu-buru, sementara isinya masih sangat Indonesia sentris, sangat elit. Terus dia bilang lagi tidak menyorot peran perempuan dalam sejarah Indonesia. Jadi kalau aku tangkap nih pendapat-pendapat dari beberapa pihak ini hanya untuk angle-angle tertentu, sementara kalau urusan sejarah itu kan kompleks ya, apalagi sejarah negara dengan wilayah kita yang terbilang luas kayak begini, nggak mungkin dong hanya 1-2 sisi atau 1-2 titik atau 1-2 sudut aja yang diperhatikan. Banyak sisi yang membuat negara kita bisa berdiri sampai sekarang ini udah usianya 80 tahun ya kan Cel? Nah harusnya kan dipandang di situ. Satu sisi dari sejarawan udah, ada juga nih pendapat dari arkeolog namanya Hari Truman Simanjuntak. Sebelumnya Hari punya pos sendiri nih dalam proses penulisan sejarah pemerintah ini. Dia jadi editor untuk jilid 1 tentang sejarah. Tapi belum sampai nulis kontennya, dia memutuskan buat cabut, nggak mau ikut dalam proyek ini atas alasan ketidaksesuaian isi secara akademis. Saat itu hitungannya juga dia belum genap 10 hari lah gabung dalam tim editorial itu. Dia bilang kayak gini, sempat debat dia dengan salah satu editor dan salah satu sejarawan soal penggunaan istilah prasejarah dan sejarah awal. Astagfirullahaladzim. Pusing nggak kau tuh? Prasejarah dan sejarah awal aja nentukan kata itu aja udah bikin debatable loh di tim. Sampai cabut dia. Apa nih? Ada apa nih? Kan gitu. Oke, selain itu ada 2 alasan lain kenapa dia sampai akhirnya nggak mau lagi meneruskan bergabung ke dalam proyek penulisan sejarah pemerintah ini. Dia mengkritik metode kerja timnya, langsung memberi kerangka penulisan, langsung ngasih outline ke anggota sejak awal. Padahal seharusnya outline itu kan disusunnya bareng-bareng. Ya iyalah, orang bikin ngerumusin sama-sama, kenapa kok tiba-tiba duduk bareng-barengnya udah ada? Kan gitu. Bareng-bareng sama pakar sejarah, prasejarah, dan sepenuhnya diserahkan kepada editor. Alasan lainnya lagi, itu alasan satu. Alasan kedua, rencana penulisan sejarah hingga masa kepresidenan Joko Widodo dianggap berpotensi membuat bias. Karena Jokowi baru 1 tahun ninggalin posisinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tapi, gonjang-ganjing lagi nih di sini. Gonjang-ganjing kenapa? Omongannya Hari itu ditepis sama Fadlizon. Dibilang Hari Truman itu belum masuk jadi tim editor. Dia baru diajak sebatas diskusi, tapi belum ikutan langsung buat ngerumusin, ngeramu, ngeracik sampai membuat buku penulisan sejarah itu. Pusing nggak kau? Wah. Aku aja pusing nih ngejelasinnya. Dalam kesempatan yang sama juga tuh, Menteri Kebudayaan menanggapi pernyataan soal perkosaan massal sama kekisruhan Mei tahun 98. Dia negasin lagi tuh, dia tidak menyangkal peristiwanya, tapi dia hanya meragukan insiden massal dalam peristiwa pemerkosaan yang bersamaan dengan kekisruhan yang terjadi saat itu. Dia bilang lagi, ada nggak sekarang unsur terstruktur sistematif dan masifnya jumlah yang menjadi korban di situ? Secara pelakunya apakah juga masif dan semacamnya? Kalau ada, buktinya tidak pernah ada. Ada sistematik, terstruktur, dan masif, TSM gitu loh. Nah sekarang ada nggak? Kalau ada buktinya,
Tidak pernah ada. Dia negasin kayak gitu. Terus pernyataan soal 98 itu memengaruhi penulisan ulang sejarah. Kalau dia sih bilang pandangannya tidak memengaruhi proses penulisan ulang sejarah Indonesia yang lagi digagas sama pemerintah sekarang. Terutama proyek akan dikembangin sama Kementerian Kebudayaan. Dia bilang pendapatnya itu sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi. Baik, terus gimana? Oke, itulah pokoknya. Itu penjelasan dari pemerintah. Nah, DPR gimana lagi nih ngeresponnya? Sufmi Dasko Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI negasin lagi nih program penulisan ulang sejarah itu masih ongoing, masih berjalan sampai dengan sekarang. Komisi 10 juga masih mengawal prosesnya, masih mendalami materi-materi yang sedang digarap sama pemerintah sekarang. Nah, dalam kesempatan yang sama juga, Dasko bilang Komisi 10 udah menjadwalkan rapat dengar pendapat atau rapat kerja. Kita lihat nantilah perkembangannya. Yang penting rapat poinnya dengan Menteri Kebudayaan sebagai mitra kerjanya mereka. Rapat itu sedikit banyaknya pasti akan menyinggung masalah penjelasan Fadlizon soal peristiwa pemerkosaan yang lagi heboh sekarang dan gimana progres dari penulisan sejarah itu. Disitulah duduk perkaranya sampai sekarang. So, poinnya adalah gini. Kalau menurut aku ya, sejarah itu kan bisa diakui kalau udah ada orang yang mengakui terlibat di sejarah itu, di peristiwa itu. Berarti maksudnya apa? Pasti ada saksi yang mengakui peristiwanya. Ada orang yang tahu kronologinya. Ada pihak yang mengerti mengapa peristiwa itu bisa terjadi, hulu ke hilirnya kenapa dan bagaimana, dan apa efek yang ditimbulkan. Masalahnya, kalau kita belajar dari yang sekarang aja nih, Sel, sampai kita ngobrol sekarang ini, kita kan nggak pernah dapat penjelasan nih. Apakah yang terlibat dalam penulisan sejarah ini betul-betul pure hanya dari kalangan akademisi, atau ada saksi sejarah yang sampai sekarang masih hidup di lingkaran peristiwa yang sedang digarap sama pemerintah dalam proses penulisan ulang sejarahnya itu. Padahal itu penting juga loh. Kasarnya gini lah, kayak kita bikin berita aja lah. Kalau kita bikin berita itu, nggak boleh ngambil cuman dari satu narasumber atau dari satu sumber aja kan. Kita upayakan semaksimal mungkin harus cari sumber-sumber lain yang menguatkan selama itu valid dan relevan, gitu kan. Dan harusnya kalau dalam penulisan ulang sejarah, apalagi ini urusannya soal peristiwa yang mengumpulkan rekam jejak perkembangan dan perjalanan bangsa dan negara kita, harusnya kan nggak mungkin ngambil dari satu pihak aja dong. Nah, apakah proses dari mengambil keterangan ataupun juga diskusi, deliberasi bareng dengan saksi-saksi sejarah yang masih hidup itu juga sudah dilakukan atau enggak nih sama pemerintah kita? Kan semangatnya untuk menyatukan nih. Semangatnya kan untuk meluruskan lagi hal-hal yang dirasa masih belum lengkap. Memperkuat lagi pandangan-pandangan soal peristiwa-peristiwa yang ada dalam sejarah perjalanan bangsa kita. Tapi kalau kemudian saksi sejarah yang masih hidup aja tidak dilibatin, apakah hasilnya juga bakal utuh ceritanya? Karena nih urusannya soal perspektif lagi, ya nggak? Urusannya perspektif kita soal sejarah itu, peristiwa itu, ini bawa kemana? Lagi-lagi proses komunikasi publik, komunikasi yang harus dijalankan sama pemerintah soal perjalanan bangsa kita demi generasi kita bisa paham soal perjalanan negara kita. Ya nggak? Iya sih, lagian dari yang soal tadi yang lu sebutin, yang peristiwa-peristiwa penting kayak 98 yang soal pemerkosaan massal. Yeah. Ya, terus yang Petrus. Nah ya, Petrus. itu. Gue tahu itu dari nyokap bokap gue loh. Dan itu selama ini kan gue cuma tahu dari orang tua nih gitu, dari yang mengalami langsung. Tapi ketika anak-anak gue gitu misalnya nggak mendengar cerita itu, tidak ada di pelajaran sejarah, artinya kan generasi kita selanjutnya kan nggak tahu soal itu. Dan belum tentu yang diceritakan itu betul-betul full makna yang dimaksud dalam peristiwa sejarah itu kan. Betul. So, kalau menurut aku ya, poin pentingnya adalah gimana caranya memastikan proses penulisan, melanjutkan penulisan sejarah atau penulisan ulang sejarah ini betul-betul transparan, betul-betul terbuka, prosesnya jelas, siapa yang terlibat di situ, biarkan rakyat juga tahu. Karena selama ini pun kita nggak pernah tahu prosesnya awalnya dari mana, terus nanti perjalanannya sekarang udah sampai di jilid mana, apakah 12 jilid itu semuanya dijalankan berbarengan, atau diselesaikan dulu satu demi satu, tahap demi tahap. Ada nggak penjelasan sampai sekarang di situ? Aku sampai sekarang scrolling di minimal yang dari Instagramnya Kementerian Kebudayaan, aku belum menemukan itu. Belum ada penjelasan. Kita kan butuh itu juga kan? Kita kan rakyat nih. Iya dong. Yang akan menikmati pembelajaran sejarah dari sumbernya langsung dari Kementerian Kebudayaan. So kita butuh dong penjelasan soal itu. Prosesnya dari mana? Asal muasalnya dari mana? Dapat source-nya dari mana gitu loh. Ini polemik yang sebetulnya apa ya? Jadi momentum krusial lah buat semua pihak untuk jangan sekali-kali melupakan sejarah jas merah. Jas merah. Yes, itu dia. Kita harus betul-betul senyum kok sekarang kan. Itu aja kok bisa jawab.
Itu momen kita bisa merawat ingatan bahwa sejarah itu penting untuk pelajaran hidup kita ke depan sebagai bangsa Indonesia. Bener. Jangan sampai terulang kejadian-kejadian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Kasus-kasus yang melibatkan hajat hidup banyak orang yang membuat negara kita bisa berjalan sampai dengan detik ini tuh karena apa? Kita juga harus belajar dari situ. Dan semestinya harus ada komitmen juga nih dari negara buat menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih adil, pendekatan yang lebih empatik untuk hal-hal kayak gini, untuk urusan sejarah kayak gini, terutama sejarah kelam yang menyangkut kekerasan negara terhadap warganya sendiri. Termasuk juga nih sejarah kelam itu harus perlu ditulis dengan hati-hati, betul, serius. Maksud aku tuh, ini kan urusannya udah soal perspektif ya. Biar kita nggak rancu memperdebatkan itu di masa depan, dan mumpung niatnya baik nih penulisan, yuk libatkan lebih banyak pihak. Nggak bisa 1-2 pihak aja, tapi libatkan pihak lain, terutama mereka yang kubilang tadi, yang terlibat dalam atau yang berada di lingkaran peristiwa-peristiwa yang masuk dalam catatan sejarah kita. Dan kasus ini jadi pengingat buat hormatilah setiap fakta sejarah, terutama pengalaman korban. Kan gara-gara omongannya Pak Menteri, banyak yang speak up kan? Banyak yang speak up di media sosial, terutama para korban yang terlibat ataupun yang tahu soal peristiwa pemerkosaan 98 itu, mereka buka suara seperti menguatkan apa yang didapatkan oleh teman-teman tim gabungan pencari fakta saat itu. Nah, keterlibatan luas masyarakat sipil di setiap proyek penulisan sejarah nasional juga penting. Tanpa itu, nggak akan jadi tuh namanya sejarah yang memang betul-betul cerminannya jujur, bercerita tentang masa lalu. Kalau kemudian ujung-ujungnya malah jadi reka-rekaan atau ya cuma buat menampilkan bayang-bayang fakta versi pihak lain, versi pihak yang berkuasa, ya sorry itu saya akan jadi bias kan nanti. Kan pengennya nggak bias kan. Tujuannya kan karena menghindari hal yang bias itu tadi. Kalau kemudian hanya melibatkan segelintir, ya apa namanya nggak jadi bias lagi? Ya buat apa? Kan gitu. Gue nih khawatir ya sejarah ini akan jadi ke depannya malah gimana ya untuk anak-anak bangsa ke depannya, Cie. Kalau misalnya tidak ditulis. Kau udah memikirkan cucu aja ya, padahal aku belum ada. Anak aja kok belum udah mikirin cucu. Astagfirullahalazim. Habisnya kan kalau misalnya nggak utuh nanti ceritanya gimana bangsa Ya. kita kan gitu ceritanya. Ya berdoalah semoga ada hal baik yang ditelurkan dari usaha pemerintah ini. Walaupun ya kita mau gimana, orang nggak pernah dibuka kok prosesnya, mau gimana? Ya kan harapannya untuk mempersatukan bangsa katanya kan. Semoga ya. Semoga. Kita mah semogain aja dulu. Semoga. Gitu. Iya. Semoga. Aduh nyanyi lagi kan. Ketawa kau.